Oke, hai, masih bersama MP Tarot ya. Kali ini kita masih dalam general reading, bacaan umum untuk banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Mungkin beberapa saja yang cocok atau bagus ya. Syukur jika cocok semuanya. Oke, kali ini tema kita adalah tentang kodam pendampingmu itu sesangar apa ya. Sesangar apa sih kodam pendampingmu? Kok kadang kamu heran ya, kamu begitu ditakuti orang, kamu disungkani orang begitu ya. Kita akan lihat sesangat apa kodam pendampingmu ya. Sekali lagi, kalimat kodam itu artinya adalah pelayan ya. Jadi leluhurmu jangan kamu katakan pelayanmu ya. Leluhur adalah pembimbing spiritual ya, pendamping gaib, bukan kodam. Sekali lagi, oke. Oke, sesangar apa kodammu ya? Baiklah. Di sini yang saya lihat ya, wah, ini sangar banget. Ini kamunya yang jadinya sangar ya, karena kodammu ini bekerja melewati dirimu, begitu ya. Jadi kamu ini seperti elang gitu loh, bermata tajam. Kamu tahu setiap situasi yang berbahaya yang mendekat. Misalkan orang ini mau membohongimu, orang ini mau menipumu, orang ini begini, orang ini begitu, kamu akan segera tahu ya. Tatapan matamu seperti mata elang. Wah, ini kodam ya. Ini boleh dikatakan kodam. Oke. Wah. Gimana bilangnya? Kalian tahu kijang kencana, kijang emas ya. Jadi kalian ada yang punya kodam pendamping, pendamping gaib yang berwujud itu tadi kijang emas. Ini biasanya kalian mempunyai kecepatan lari yang tinggi. Kemudian ini juga sosoknya itu walaupun berbentuk kijang emas begitu ya, berwarna keemasan, dia bisa bicara ya. Kalau orang Jawa bilang sudah danyang dan yang sudah melakukan perjalanan kehidupan itu sudah ribuan tahun kemungkinan ya, sampai dia ini bisa berbahasa manusia loh ya. Entah kemungkinan dia ini berasal dari zaman Lemuria, Atlantis ya, yang di zaman itu banyak ya hewan-hewan yang bisa berbicara. Mungkin dari zaman itu. Kalau tidak, ini adalah keilmuan ya, keilmuan kijang kencana atau kidang kencono kalau orang Jawa bilang. Ini orang-orang dengan laku yang atau bisa berlari dengan sangat cepat. Kemudian ini juga bisa mendatangkan harta ya, seperti itu kemampuannya. Sangar ya. Oke, kodam yang lain ya dari satu kartu ini. Ini tuh hewan apa, saya juga pernah melihatnya ya. Ini tuh gambar, tapi saya pernah melihatnya, tapi di dimensi lain ya. Jadi tubuhnya panjang seperti ular, tapi dia berdiri tegak seperti jerapah begitu. Badannya separuhnya berdiri tegak, terus ada telinganya. Sorry. Jadi saya sempat berpikir bahwa makhluk itu adalah hewan purba itu semacam dinosaurus begitu. Karena saya melihat lehernya yang panjang ya, seperti badannya ular begitu ya. Tapi ada telinganya. Nah, itu makhluk apa? Apakah makhluk purba yang sekarang sudah tidak ada atau bagaimana? Tapi saya pernah melihatnya di dimensi lain. Ya, jadi sangar sekali. Kemungkinan makhluk ini itu kan makhluk purba ya. Kemungkinan dia ini menjagamu atau dia ikut bersamamu menjadi kodam pendampingmu. Ini tuh karena kamu orang kuno, karena kamu orang zaman ya, istilahnya zaman purba ya. Ya, bukan zamannya Pithecanthropus erectus, bukan ya. Kamu orang-orang kuno yang mungkin sejaman dengan dia. Kemudian dia ini entah
mungkin sahabatmu, entah apa peliharaanmu ya. Saya juga kurang tahu, tapi yang jelas makhluk mitos ini tuh ada dan saya pernah melihatnya sendiri. Coba kalau kalian bisa menelusuri frekuensi ini ya, coba dicek makhluk apa itu ya. Jadi bukan hanya sekedar halusinasi ya, tapi melewati yang namanya apa itu namanya ya meditasi begitulah ya, meditasi apa begitu namanya, saya kok lupa. Oke. Jadi kamu bisa ngecek sendiri lah ya, bagi kamu yang mata ketiganya aktif mungkin begitu ya. Oke. Wah, sangar, kotamu sangar ya, kotam pendampingmu. Kita akan lihat lagi ya, keren ya. Oke. Di sini yang terlihat ya, kamu ini ada kotam itu pelayan ya, sama dengan seperti yang kita bahas di awal tadi. Jadi ada sebuah kodamnya senjata, keris, pedang, apalagi ya, berbau begitu-begitu ya. Jadi kodamnya pusaka-pusaka ini tuh ada yang bersamamu. Baik kamu punya pusakanya ataupun pusakanya itu apa, badannya tidak ada, apa artinya, wujud fisiknya mungkin tidak ada, tapi ruhaninya, ruhnya itu ikut kamu, ada ya. Biasanya kamu yang keturunan-keturunan empu, keturunan-keturunan pendekar-pendekar zaman dulu, pendekar pilih tanding begitu ya. Ini ada yang memang mengikuti dirimu, kodam dari pusaka. Kodam dari pusaka ini juga macam-macam. Saya pernah terkoneksi dengan waktu itu wujudnya dia hanya muncul dengan suara. Salam Bu, begitu. Dia menyapa saya. Salam, saya jawab begitu. Kamu siapa? Terus dia bilang, saya kodam pusaka. Oke, pusaka yang mana? Yang tadi dibawa orang itu. Jadi saya punya klien yang datang ke rumah saya, dia membawa pusaka. Terus, oh kamu di situ? Iya, begitu. Terus aku tanya, wujudmu apa? Ular Bu, katanya. Oh ya sudah, nggak usah muncul ya, cukup diberitahu saja begitu. Oke. Terus kemudian dia tanya, Bu saya boleh minta teh, katanya gitu. Oh boleh. Kemudian saya menyuruh salah satu anak didik saya untuk membuatkan teh, ditaruh di meja begitu saja ya. Saya tidak tahu bagaimana cara minumnya, yang jelas dia mintanya begitu, ya sudahlah, itu penghormatan saya sebagai tuan rumah. Karena pusaka itu yang bawa orang ya, ditunjukkan dibawa ke rumah untuk ditanyakan apa begitu, saya sudah lupa, sudah sangat lama ya begitu. Jadi ada kodam pusaka yang mengikutimu, wujudnya macam-macam, bisa ular, bisa naga, bisa apa saja lah ya. Oke. Jadi paham ya. Oke. Sangar tentu saja sangar, karena saya sendiri saja tidak ingin melihatnya. Begitu. Saya agak apa ya, ngeri kalau lihat yang begitu-begitu. Tapi jika harus melihat ya tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin tidak usahlah melihat. Oke. Sangar apa kodamu? Wah. Saya tiba-tiba ingin bernyanyi. Karena saya melihat kamu ini punya kodam ya, punya kodam pendamping itu apa ya, seperti angsa. Angsa. Oke, angsa. Jangan salah, angsa ini walaupun manis ya, dia ini tentu saja ya memang manis. Orang-orang yang mempunyai kodam angsa atau energi yang berwujud angsa ini biasanya keturunan putri-putri raja begitu. Sebentar, saya mau batuk dulu. Oke. Jadi dia ini, angsa itu terkenal kalau di ini ya, di spiritual itu angsa adalah kendaraannya siapa? Wisnu, atau peliharaannya Dewa Wisnu atau siapa ya. Jadi untukmu yang didampingi itu kemungkinan besar kamu adalah orang-orang yang welas asih ya, sehingga energi yang muncul ketika di terawang itu angsa.
Ya, salah satunya begitu. Selain itu, angsa ini memang menunjukkan kalian orang-orang yang punya apa ya? Punya kemampuan unik, menyembuhkan, bisa menyembuhkan orang, energinya dingin, begitu. Banyak keberuntungannya, begitu. Jadi angsa ini juga simbol pengetahuan kalau nggak salah. Ya, kamu bisa googling lah, angsa ini simbol apa. Tapi ada yang kalian yang didampingi oleh si angsa-angsa ini. Ini sebagai simbol sebenarnya. Sebagai simbol bahwa dirimu ini ya ada di vibrasinya Wisnu, sang pemelihara. Atau mungkin kamu sekarang adalah orang-orang yang pandai memelihara lingkungan, membantu orang lain, ya, pemeliharaan begitu ya. Kemudian suka bercocok tanam, memelihara alam semesta, tumbuh-tumbuhan, hubungannya begitulah ya. Nah, ada sosok angsa di situ. Ya. Oke, baiklah, si angsa yang sangat manis. Oke, kita lihat lagi kodam pendampingmu ya. Ini saya belum lihat leluhur ya. Sangar, kamu sangar, kamu luar biasa sangar ini. Ya, tidak main-main ini. Lihatlah, di sini ada burung hantu. Energi ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang-orang yang tajam penglihatan mata ketiganya. Kamu bahkan bisa hidup di dua alam, istilahnya sampai begitu. Ya, kamu tajam penglihatannya, kamu instingnya kuat, intuisinya tajam begitu. Iya, betul sekali. Kalian adalah bangsa-bangsa apa ya? Bisa dibilang manusia yang bisa hidup di dua alam begitu ya. Pembawa kabar juga bisa. Banyak orang mengatakan bahwa apa ini? Burung hantu ini membawa kabar buruk begitu ya. Kebanyakan iya. Cuman mungkin kalau untuk masalah siloka, jika burung hantunya berwarna putih, ya biasanya kabarnya bagus begitu ya. Nah, itu juga kembali lagi lah ya kepada persepsi dan pengetahuan masing-masing dari kalian. Apa yang kalian yakini ya sudah itu yang terjadi. Ya. Oke, beberapa di antara kalian ini juga didampingi oleh sepertinya apa? Bangsa peri ya. Bangsa bersayap. Ada yang bilang jin bersayap lah. Ada yang bilang peri lah ya, tapi mempunyai sayap. Biasanya orang-orang di sini yang seperti itu juga suka sekali menyembuhkan orang. Misinya menyembuhkan orang memang, kayaknya kalau nggak salah begitu. Orang-orang penyembuh itu banyak didampingi yang bersayap-bersayap begitu. Ini koneksinya langsung terhubung. Sorry ya. Ini akan terjadi ke saya setiap saya bisa dibilang berinteraksi secara energi ya. Oke, lanjut. Wah, The Magician. Ada The Magician guys. Ini bisa dibilang ya, kamu ini energi supranaturalnya itu kuat ya, kental begitu loh. Gaibmu tuh kental, kamu suka dengan hal yang gaib-gaib gitu ya, keilmuan-keilmuan gaib gitu kamu suka. Kamu suka hal-hal yang berbau supranatural, kesaktian, keampuhan begitu-begitu. Ya, mistis, ya, semua yang berbau begitulah ya. Kalian ini suka. Karenanya mungkin beberapa di antara kalian adalah praktisi ya. Praktisi sehingga kalian banyak yang mendampingi ya. Kodam-kodam pendampingmu banyak. Kodam keilmuan, kodam pusaka, kodam warisan, begitu ya. Warisan juga biasanya dari keilmuan. Ya. Ini di sini saya belum melihat leluhur ya, karena leluhur jangan disebut kodam ya, kurang etis begitu. Kodam itu sama dengan pelayan atau pembantu kita. Lanjut kita lihat. Apa ini guys? Apa ini? Oke, baiklah. Ini sangar nih kodam.
ada makhluk besar yang di dekatmu itu guys, yang mengikutimu, yang jadi kodammu itu ya. Makhluknya besar, berbulu begitu ya, ngeri ya, sangar ya. Iyalah sangar, masa enggak ya. Kadang-kadang saya ngeri sebenarnya menceritakan. Ada yang warna-warni apa ya? Oke, agak ngeri saya cerita. Bentar. Jadi makhluk ini guys, makhluk ini tuh tubuhnya raksasa ya. Aduh sorry, ini goyang mejanya. Jadi banyak yang menyebutnya kalau di pewayangan apa, buta, apa bahasa Indonesia, apa bahasa Indonesianya, buto begitu ya, raksasa lah begitu ya. Dia kategori raksasa karena badannya besar sekali ya. Ini kodam pendampingmu ya, sangar pasti. Biasanya orang kalau lihat kamu ini jadi takut ya, lihat kamu takut karena mungkin dia melihat sosok yang besar itu ya. Ini kodam-kodam ini tentu saja bagimu yang praktisi banyak membantu. Bagimu yang di area supranatural spiritual juga mungkin mereka mengarahkanmu, menjagamu dari hal-hal yang berbahaya ya, karena penjaga itu tugasnya berbeda. Kalau menjaga ya khusus menjaga dirimu dari bahaya. Misalkan kamu mau ada bahaya mendekat, kecelakaan lah atau apalah, nah itu hal-hal seperti itu mereka bekerja ya. Mereka akan bekerja otomatis. Oke, kita lihat lagi. Sesangar apa kotamu ya? Sangar-sangar kotamu. Ini enggak kalah sangar ini ya. Wah, ini sudah masuk ke bangsa leluhur ya. Bisa jadi begitu, leluhur papan atas malah mungkin. Gimana ini tidak sangar ya? Ini seorang raja besar di zamannya. Kamu yang didampingi oleh leluhur ini jangan disebut kodam ya. Ya, ini leluhur, pendamping spiritual, pendamping gaibmu. Beliau menjagamu, beliau menyayangimu, beliau menunjukkanmu ke tempat-tempat, mengarahkanmu ke tempat-tempat yang terbaik versi beliau ya, agar kamu selalu terjaga, terlindungi kayak gitu, aman, tentram gitu. Ya. Jadi ini adalah seorang raja yang besar, raja yang punya kekuasaan ya. Ini kategori apa? Leluhur ya. Nah, berarti kamu kemungkinan besar adalah keturunan para raja zaman dahulu, para pemimpin zaman dahulu ya. Oke, kurang sangar apa coba? Oke. Sudah cukup panjang. Ini kartu terakhir ya. Ini kamu ada yang didampingi guys oleh sosok astral ya. Ini sukma yang masih belum sempurna. Jadi dia masih belum menemukan jalan untuk kembali ke alam kelanggengan. Dia masih ingin berurusan dengan dunia. Mungkin dia masih ingin ketemu keluarganya, mungkin dia masih ingin melakukan apa begitulah ya. Jadi ini kategori sukma yang masih belum sempurna. Ya, ini urusannya apa ya? Mungkin kamu bisa bertanya sendiri kalau bisa. Ada urusan apa begitu ya? Karena ini energinya juga, vibrasinya juga rendah ya. Ini biasanya ada sakit hati, ada kesedihan, ada rasa dendam, gitu-gitulah ya. Masih membawa energi-energi gelap. Oke? Wah, ini cukup sangar ya, karena ini walaupun kategori sukma yang belum sempurna, ini ada yang ganas ya, ada yang ganas. Banyak yang ganas ya. Oke, sesangar itu ya kodam-kodammu ya. Apalagi yang dari bangsa leluhur, langsung yang muncul adalah raja yang sangat terkenal di zaman itu. Oke, baiklah kalian
Sudah cukup ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye-bye.